Oke. Nah, kalau minggu lalu waktu kita offline itu nggak terasa ya sudah seminggu ya kayaknya ya. Jadi seminggu yang lalu saya balik ke Surabaya. Semoga bulan depan sempat juga balik ke Surabaya. Oke, eh, minggu lalu kita belajar tentang approaches to customer analysis ya. Jadi approaches to customer atau consumer ya. Lebih ke consumer sebenarnya karena sifatnya umum. Jadi karena pelanggan dan pelanggan adalah customer, kalau konsumen adalah consumer, nah itu adalah dua hal yang berbeda. Maka eh, ya mungkin lebih tepat ke consumer analysis ya. Oke, nah hari ini kita akan lebih ke competitor analysis. Sebenarnya kalau untuk competitor analysis ini materinya tidak terlalu padat dibandingkan yang consumer analysis. Seperti itu. Oke, ya kalau oke ya. Oke. Karena cuacanya tidak terlalu bagus, suara saya kayaknya agak serak-serak gimana gitu. Terdengar jelas ya, maksudnya nggak terlalu bengung atau apa gitu ya. Oke. Nah, beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pentingnya analisis untuk analisis mengenai kompetitor. Karena kita bicara tentang pemasaran strategis. Jadi di situ ada unsur-unsur strateginya, sehingga ketika kita bicara tentang strategi, pasti mau tidak mau kita harus lihat tentang kompetitornya. Ya, kalau di dalam perusahaan ya pasti kita lihat situasi yang ada di dalam perusahaan seperti em, apa misalnya kayak employee, terus kemudian sumber daya yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana perusahaan itu akan mengidentifikasikan dirinya gitu ya dengan siapa mereka bersaing. Jadi ini adalah hal yang penting diketahui oleh perusahaan. Jadi dia harus tahu siapa lawannya dia. Kalau Sun Tzu, jenderal perang Cina, itu pernah mengatakan bahwa kalau kita itu apa namanya dalam peperangan, gitu, kita harus tahu siapa lawan kita. Seperti itu. Kita kenali diri kita sendiri dan juga kita harus mengenali lawan kita itu siapa. Nah, kalau di dalam itu kan kalau di dalam perang ya, kayak gitu kan jenderal perang dia. Nah, tapi kalau di dalam bisnis seperti ini, maka kita harus tahu siapa pesaing kita. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengevaluasi hubungan ya atau bagaimana kita mengevaluasi daya saingnya kita gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita juga mengidentifikasi kira-kira respon dari kompetitor itu bakalan seperti apa. Jadi kita nggak cuma sekedar kenal sama kompetitornya, kita nggak sekedar tahu siapa kompetitornya, tapi kita juga akan bisa mengenali bagaimana respon dari kompetitor itu kalau ada situasi tertentu di dalam industri yang sama tentunya gitu ya. Jadi yang penting itu kita tahu dulu siapa kompetitor kita. Kemudian komponen eh, yang kita juga harus pahami yaitu mengenai informasinya. Ya, informasi-informasi yang kita ketahui tentang si kompetitor ini sendiri gitu ya sehingga kita bisa merancang atau merumuskan strategi. Mungkin bukan cuma tentang kompetitor tetapi juga tentang kondisi kita di dalam industri gitu ya. Jadi kalau kemarin waktu kita bicara tentang marketing auditnya, kita nggak cuma bicara tentang masalah yang ada di dalam perusahaan, tapi juga kita melihat situasi atau kondisi lingkungan di luar perusahaan juga. Nah, kali ini kita lebih menyoroti bagaimana hubungan kita itu dengan pesaing. Ya, bagaimana sih posisi persaingan dari produk yang kita buat begitu. Nah, oke. Perlu diketahui bahwa
seringkali banyak orang itu salah gitu ya, ketika kita bicara tentang persaingan, itu dianggap bahwa itu dari sisi kita. Ya kita menganggap, oh saya kayaknya nggak terlalu mampu deh untuk bersaing misalnya. Oh saya tidak memiliki kelebihan seperti yang dimiliki oleh pesaing saya gitu misalnya. Atau kayaknya saya nanti bakalan kalah deh bersaing dengan si perusahaan A, B, C misalnya begitu. Nah, itu sebenarnya konsep yang keliru ya, karena ketika kita bicara tentang persaingan atau competition, itu sebenarnya ditentukan bukan oleh persepsi manajemen tim atau persepsi orang-orang yang menentukan strategi di dalam perusahaan, tetapi ditentukan oleh atau didefinisikan oleh persepsi dari konsumen atau pelanggan, gitu ya. Kalau di sini perceptions of the customer, jadi lebih ke arah persepsi dari pelanggan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang kompetisi, jangan terlalu banyak percaya dengan pemikiran dari manajemen tim, karena itu bukan cara yang tepat untuk melihat kondisi atau bagaimana sekuat apa sih kita itu di pasar. Karena bisa jadi manajemen timnya itu adalah orang-orang yang terlalu optimis, bisa juga terdiri dari orang-orang yang terlalu pesimis. Nah, dua-duanya ini sangat merusak sebenarnya. Ya, yang bagus memang yang ada di antaranya ya. Jadi mereka optimis, tapi mereka juga punya data. Mereka pesimis pun mereka tahu persis kenapa mereka tidak yakin dengan kekuatan mereka. Nah, ini harus dipahami. Jadi kalau dikatakan di sini maka introduction ini merupakan hal yang penting. Inti dari pemahaman kita mengenai persaingan itu bukan dari persepsi manajemen tim, tetapi kita lihat dari sisi luar dari perusahaan itu sendiri, yaitu pelanggan. Jadi competition is defined by perceptions of customer, not by the misperception. Jadi di situ dikasih dalam kurung misperception. Jadi seringkali dianalogikan bahwa manajemen tim ini seringkali salah memberikan penilaian tentang kondisi persaingan dari perusahaan, gitu ya, produk perusahaan. Jadi makanya ditulis di situ adalah not by the misperceptions of the members of a management team. Nah, oke, tapi siapa ini berdasarkan siapa ini tidak diketahui, maka di situ tertulisnya anon ya, anonim gitu maksudnya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana? Suara saya agak tenggelam nggak sih? Saya ini mungkin efek terlalu banyak belajar bahasa ya. Jadi ketika ngomong itu rada ye ngono loh. Jadi oh ya, oke. Jelas ya tapi Jelas, Bu. oh ya sudah. Nanti kalau kurang jelas atau mungkin terlalu cepat, tolong di chat saja supaya saya bisa menyesuaikan. Nah, sekarang lebih detail lagi. Sekarang kenapa analisis mengenai pesaing itu penting? Bahkan itu dianggap sebagai kebutuhan perusahaan. Ya seperti yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya ada dua hal gitu ya, ekstrimnya itu ada dua kondisi perusahaan. Yang pertama dia itu terlalu pede gitu ya, oh saya pasti menang nih di persaingan. Dan yang selanjutnya itu adalah oh saya ini kayaknya bakalan kalah deh gitu kan, belum belum apa ya istilahnya belum bertanding itu dia sudah merasa kalah duluan begitu loh. Nah itu ada yang seperti itu kalau perusahaan, makanya di dalam proses kalau kita bicara tentang manajemen strategis, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, maka analisis tentang pesaing kita itu harus dilakukan. Entah manajemen timnya itu terlalu pede atau terlalu minder misalnya, tetap mereka harus melakukan analisis pesaing dengan tepat tentunya. Nah, kenapa? Yang pertama adalah untuk bertahan hidup ya. Kalau kita itu nggak ngerti siapa lawan kita, ya kita maju aja gitu ya, pasti akeh kalahin lah gitu ya, pasti banyak banyak apa ya kalahnya, banyak rentan kita untuk dikalahkan karena kita nggak ngerti medannya seperti itu. Kemudian untuk mengatasi pertumbuhan bisnis yang melambat,
Ya betul, karena kalau kita tidak ngerti siapa lawan kita, maka kadang-kadang kita nggak ngerti juga situasi pertumbuhan bisnis yang ada di industri produk kita berada, gitu ya. Misalnya industri makanan dan minuman, gitu. Apakah pertumbuhan bisnis di industri makanan dan minuman itu lagi melambat atau stabil atau mungkin makin cepat, makin bagus? Nah, itu kita lihat dari pesaing juga sometimes gitu loh. Karena kalau misalnya kita lihat data dari ekonomi atau dari misalnya dari Bank Indonesia dan seterusnya mungkin itu takes time ya. Dan tapi kalau kita lihat pergerakan nih dari pesaing kita itu kita bisa lihat, pesaing kita kok bikin investasi banyak ya. Memangnya lagi bagus-bagusnya ya sekarang industri ini gitu kan. Nah, itu bisa menjadi salah satu pemahaman kita, salah satu informasi baru untuk kita. Dengan catatan kita sudah tahu ya siapa pesaingnya. Makanya penting bagi perusahaan produk apapun, mau itu barang atau jasa, dia harus paham yang namanya pesaingnya dia gitu loh. Mungkin di awal-awal awal semester saya sudah pernah menyampaikan bahwa ketika saya berdialog dengan salah satu pemasar dari sebuah produk begitu, teman saya gitu, dia pokoknya waktu itu ada masalah apa, kemudian dia bilang, iya sih soalnya dia mau ngambil konsumen atau mau ngambil pelanggannya saya gitu kan. Masalahnya adalah yang dia tuduh mau mengambil pelanggannya dia itu bukan head to headnya dia. Sudah agak berbeda, bergeser gitu loh. Sudah agak berbeda, apa namanya, industrinya masih sama, tetapi pangsa pasarnya itu sudah berbeda. Targetnya itu sudah berbeda. Dan dia tidak bisa mengenali itu. Ya akhirnya saya bilang lah, dia beda loh. Dia targetnya siapa, kamu targetnya siapa. Ya nggak bisa kamu anggap dia itu mau ngambil pelangganmu gitu loh. Seperti itu. Nah, kemudian menyikapi perubahan. Itu tadi hampir sama dengan yang kedua ya. Jadi ketika kita bicara tentang menyikapi perubahan, ini kenapa? Karena kadang-kadang mungkin kita sendiri, pengetahuan manajemen tim kita itu mungkin tidak terlalu luas begitu ya. Sehingga lebih mudah bagi kita untuk membaca pergerakan zaman itu dari pesaing kita gitu ya. Dari industri itu kita lihat, oh pesaing kita makin banyak atau berkurang. Banyak perusahaan pesaing kita itu yang baru-baru masuk atau yang lama-lama malah justru banyak yang keluar. Jadi kayaknya kok lesu ya gitu. Nah, itu kan kita lihatnya dari pesaing. Nah, kalau kita mengidentifikasikan pesaing itu sudah salah, ya otomatis kita nggak ngerti dong. Misalnya nih, pesaing kita itu harusnya si A, bukan si B. Tapi karena kita tidak bisa mengenali siapa pesaing kita anggap si A ini pesaing kita. Nah, kita fokusnya ke A, padahal sebenarnya pesaing kita itu B. Ya sudah salah toh. Berarti misalnya A mau bikin investasi baru gitu. Kita bikin investasi baru juga karena kita nggak mau kalah. Nah, padahal itu si A ini belum tentu adalah pesaing kita gitu loh, pesaing itu kita. Nah, sehingga akhirnya ya salah jalan dong kita ngapain. Sementara yang head to headnya kita, yang B tadi, santai-santai aja dia. Nggak ada apa istilahnya, nggak ada sesuatu yang di apa namanya yang dikerjakan begitu loh oleh mereka. Sebentar. Oke. Oke. Nah, terus kemudian kita lihat juga yang di sini menyikapi peluang, mengelola peluang. Nah, mengelola peluang juga karena kita kan bisa lihat ya. Itu kalau kita tahu pesaing kita siapa loh ya, itu lebih mudah gitu. Ibaratnya gini, sekarang orang-orang kalau misalnya mau bikin makanan eh, fast food misalnya siap saji gitu, apa ya kira-kira yang mereka kerjakan gitu loh. Nah kan kita harus tahu, misalnya saya mau bisnis fast food misalnya, maka ketika saya mau lihat siapa sih pesaing saya gitu kan. Oh fast food itu pesaing saya tuh yang ini. Kenapa? Ya karena harganya hampir mirip, terus kemudian menunya juga mirip, terus tempatnya juga nggak terlalu berjauhan begitu, bukan satunya mungkin di Surabaya, satunya mungkin di
Banjarmasin gitu misalnya, bukan, tetapi ini sama-sama di Jawa Timur atau dekat-dekat Surabaya, misalnya Surabaya Pasuruan, Surabaya Sidoarjo gitu, yang masih bisa ditempuh dengan gampang begitu oleh konsumen gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang kita harus perhatikan. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita bicara tentang peluang, itu kita lihatnya adalah lihat dari kemampuan kita sendiri. Oh, saya bisa ini kok. Ya udah saya bikin aja. Nah, padahal sebenarnya belum tentu peluang itu adalah yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Ingat ya, minggu lalu saya sudah menggarisbawahi bahwa seluruh aktivitas pemasaran kita, apapun itu, mulai dari perencanaan produk, price, place, promotion, kita harus memastikan bahwa itu benar-benar yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi jangan pernah membuat aktivitas pemasaran atau membuat inovasi produk apapun kalau kita tidak melakukan riset pasar terlebih dahulu, supaya kita tidak salah jalan dan menghabiskan menghabiskan energi gitu ya, karena kita ibaratnya itu kita melangkah ke arah yang salah. Nah, selain itu kita juga lihat dari pesaing kita sebenarnya gitu ya. Kalau pengelolaan peluang itu tadi, berapa banyak pesaing kita itu yang menangkap peluang tersebut. Kalau peluang itu ternyata banyak ditangkap oleh pesaing kita, banyak yang menangkap adanya peluang tersebut, maka ya kita harus gimana nih sikapnya? Bukan kemudian itu peluangnya banyak, kita nggak lihat siapa pesaing kita, pokoknya ambil aja peluang itu. Padahal ternyata justru pesaing-pesaing besar kita itu yang sudah mengambil duluan peluang tersebut. Ya kita menganggap diri kita sebagai initiator gitu ya di dalam pasar, sebagai inisiatornya, tapi ternyata justru kita adalah follower. Kita menganggapnya diri kita itu sebagai apa istilahnya yang menggerakkan begitu, ternyata justru kita malah yang terakhir gitu loh. Itu kalau kita nggak paham siapa pesaing kita. Jadi kayak kemana-mana itu kayak buta aja gitu loh, nggak ngerti ini siapa yang harus saya kalahkan, siapa yang harus saya lihat, siapa yang harus saya waspadai, itu nggak ngerti gitu. Nah, kemudian untuk memahami faktor utama, betul, di sini maksudnya adalah setiap perusahaan itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Jadi misalnya satu perusahaan dan B ini bersaing. Perusahaan A itu bisa jadi dia memiliki faktor utamanya, kelebihannya dia itu adalah di infrastrukturnya gitu ya, di mesin dan segala macamnya, IT-nya. Nah, sementara kalau kita, di yang B misalnya itu lebih lebih punya keuntungan karena ada supply chain yang bagus, artinya pemasoknya itu banyak dan kemudian barangnya bagus-bagus dari suppliernya. Jadi hubungan dengan suppliernya bagus. Antara A dan B, ini mereka harus memahami betul-betul mereka punya faktor utama apa. Dan kalau misalnya si A sudah tahu faktor utamanya adalah tentang infrastrukturnya dia, kemudian dia lihat B, loh B kok bisa dapat itu ya, bisa dapat kok dia bisa dapat bahan baku yang murah dan berkualitas ya. Apa jangan-jangan dia beli mesin yang lebih canggih misalnya. Nah, kalau itu nggak dipahami oleh si A, kelebihannya si B tadi apa, maka itu bisa membuat A itu terjebak dalam pemikiran bahwa kalau pengen memproduksi sesuatu yang bagus, perbaiki infrastrukturnya. Jangan beli apa namanya apa bukan urusan dari inputnya atau materialnya. Nah, itu sering terjadi. Kenapa? Karena mereka nggak paham siapa si pesaingnya. Ya, jadi itu yang membuat orang-orang atau perusahaan itu kadang-kadang mereka, oh kalau pesaing saya ke kiri ya saya ke kiri, pesaing saya ke kanan saya ikut ke kanan juga. Padahal belum tentu itu cocok buat dia gitu loh. Ya, jadi ini benar-benar harus dipahami. Kemudian memberdayakan intuisi. Ya, artinya adalah oke di manajemen strategis itu kita memang kadang-kadang ya itu menggunakan intuisi, tetapi bukan intuisi yang sifatnya kayak wangsit atau intuisi yang sifatnya abstrak itu bukan, tetapi intuisi di sini dibutuhkan
atau biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah expert di bidangnya. Jadi dia ada data, dia ada expertise-nya, ada keahliannya, lalu dia mengambil keputusan dengan menggunakan intuisi tadi, dengan cara intuisi. Tapi kalau yang dia masih ilmunya cetek gitu ya ibaratnya, nah itu dia nggak, kalau pakai intuisi malah menyesatkan. Oke, tadi siang saya ngobrol dengan salah satu eh, ya adalah gitu ya, salah satu staff gitu kan. Terus kemudian saya itu ibaratnya itu bukan bukan komplain sebenarnya, tapi saya itu merasa kayak, eh kamu tuh bikin bikin seperti ini salah semua loh. Jadi kebetulan eh, ada dua, ini kan ada satu misalnya di Mardika, yang satunya di tempat di luar Mardika kan. Dalam sehari ini ada dua case yang mirip dari dua dari dua tempat ini gitu loh. Jadi ya udah gitu kan. Saya pikir kenapa sih ini kok dianggap sepele gitu ya? Hal-hal yang seperti ini kenapa dianggap sepele semua gitu loh. Akhirnya saya ngobrol lah gitu kan mereka. Dan ternyata memang mereka nggak nyampe ke sana pemikirannya. Artinya begini, eh, saya tidak bicara bahwa kemampuan manajerial seorang yang masih muda itu terus buruk, itu enggak ya. Tapi kalau memang mau bagus itu berarti harus diasah. Nah, masalahnya yang satunya ini sok pinter, keminter, yang satunya ini males belajar. Jadi dari dua dua kondisi yang berbeda. Jadi ya, mereka menghadapi atau mereka ditugaskan di tempatnya masing-masing gitu ya untuk membuat satu kerjaan tertentu gitu. Dan itu dua-duanya tuh fail. Jadi mengganggu sekali. Saya bilang, ya itulah intuisinya tidak diberdayakan. Mungkin biasanya ya sudah kamu bikin kayak gini, dibikin, terus kemudian nggak dicek, kemudian nggak ada yang di apa istilahnya di follow up oleh pimpinannya atau diumbar lah ibaratnya. Nah itu juga sama aja, itu sesuatu yang tidak memberdayakan intuisi. Nah kaitannya dengan pesaing apa terusan? Ya karena intuisi kita itu tidak terlatih dengan data, kemudian dengan keahlian, maka kita tahunya itu hanya permukaan saja. Jadi ibaratnya gini, kalau kita biasa di medan perang ya, ketika kita berperang, kita akan lihat musuh kita itu siapa saja. Ketika nanti kita pindah medan perang, kita akan tahu siapa yang bakalan menjadi potensi menjadi musuh kita, siapa yang enggak. Contoh lagi misalnya, kalau kebetulan saya ini beberapa kali pindah kerja gitu ya, atau artinya saya beberapa kali bekerja di tempat yang berbeda-beda begitu. Ada perusahaan, ada kampus dan seterusnya kan. Ada beberapa kampus yang saya pernah masukin begitu ya selain Mardika. Nah, eh, setiap tempat itu mereka memiliki, ketika saya masuk gitu ya, pas waktu pertama kali saya bekerja jadi fresh graduate dari S1, saya tidak tahu siapa yang bakalan menjadi lawan, siapa menjadi kawan begitu loh ibaratnya kalau di tempat kerja ya. Nah, itu di bulan pertama. Tapi karena saya sebelum waktu di masa kuliah, saya banyak mengikuti organisasi. Jadi saya terlatih gitu loh untuk membaca gelagat, membaca gerak-gerik orang, membaca orang gitu, membaca pikiran orang itu jadi terlatih. Nah, tapi saya nggak bisa kemudian, oh ya diam gitu aja. Nah, itu akhirnya saya latih itu intuisi ya. Oh, kalau di tempat kerja kayak gini, bedanya dengan di organisasi kayak gini. Jadi itu kayak ada sesuatu yang berbeda dan saya berdayakan. Nah, di tempat kerja pun sama. Kalian pasti juga mengalami hal yang sama kan. Jadi kalau misalnya di tempat kerja biasanya, oh yang ini toksik, yang ini enggak gitu. Kita bisa lihat itu sebenarnya. Bahkan di tempat saya yang saat ini saya bertugas itu, hari pertama saya masuk, itu saya sudah bisa memetakan, itu tercepat ya. Biasanya saya butuh waktu sekitar ya 3 hari sampai 1 minggu lah. Saya baru bisa memetakan orang-orangnya. Ini enggak, 1 hari, enggak nyampe jam 5 lah ya. Pokoknya jam 3-an gitu saya sudah bisa mengambil kesimpulan gitu loh.
oh ini yang toksik, ini yang enggak, ini yang potensial untuk jadi toksik, ini yang ini kayak gini gini, gini. Tapi karena saya belum punya temen ya, jadi saya diemin gitu loh. Nah, seminggu kemudian saya sudah mulai ada teman dan seterusnya, kemudian saya iseng-iseng nanya, dan benar. Nah, oh ternyata gitu gitu ya. Jadi saya amati gitu orang-orang. Nah, bayangkan kalau di perusahaan kita itu punya banyak pesaing untuk produk kita. Kita nggak biasa memetakan siapa pesaing kita. Ya kita jadi kayak ngakoh gitu ya istilahnya ya apa ya apa kayak bengong sendiri gitu loh ngapain terus saya mau ngapain ya kadang-kadang misalnya gini oh saya siapa saya di mana gitu kan kayak gitu kayak bingung sendiri gitu loh. Nah ya itu adalah hal-hal yang terkait dengan intuisi kemudian mengembangkan kualitas keputusan pastinya karena intuisi yang kuat didukung data dan juga keahlian yang matang maka itu akan membuat kualitas keputusan yang kita ambil itu menjadi lebih baik. Ingat ya, intuisi itu tidak sekedar perasaan. Ya, jadi bukan main perasaan. Intuisi itu harus diolah dan dilatih. Dia harus ada dasarnya. Kenapa dia berpikir seperti itu? Jadi kayak misalnya tadi ya saya kasih ilustrasi. Di hari pertama yang di sini, di hari pertama saya kerja, saya sudah bisa memetakan gitu ya. Kenapa? Karena saya memiliki expertise di bidang itu. Jadi memetakan ini orang toksik apa enggak dan seterusnya. Oh kayaknya orang ini kayak gini deh. Nanti saya menghadapinya kayak apa. Nah, karena saya sudah ada pengalaman sebelumnya. Tapi kalau buat nah, dan lucunya ya kemarin itu ada satu jadi ada satu karyawan baru seminggu dia bekerja. Itu udah resign di tempat yang baru. Jadi dia tuh satu satu minggu aja dia bekerjanya. Nah, memang dia fresh graduate ya, tetapi ya itu tadi 1 minggu resign. Nah, itu itu karena memang dia mungkin tidak apa ya istilahnya belum pengalaman untuk memetakan tantangannya gitu. Kemudian untuk tetap memiliki daya saing pastinya karena kita paham kan faktor utama kita apa dibandingkan pesaing. Kemudian mencegah keterkejutan artinya oke okay lah mungkin banyak orang suka dengan surprise gitu kan tapi kalau di perusahaan itu mereka berusaha sekecil mungkin menghindari keterkejutan atau surprise tadi kalau surprise-nya bagus oke okay lah tetapi mereka sangat menghindari yang namanya surprise apalagi kalau kita bicara tentang manajemen strategi semuanya itu harus terencana jadi mana datanya? Dan seminimal mungkin itu kita berusaha untuk menghindari, bukan menghindari, tapi mengurangi atau istilahnya itu meminimalisir dampak dari risiko. Kalau risikonya 10 misalnya gitu kan. Kalau bisa ya kita kalau misalnya 10-10-nya dihindari pasti nggak bisa gitu kan. Atau dihilangkan sama sekali justru bakal tidak mungkin. Maka yang dari 10 ini, kalau bisa dikurangi jadi 8, itu bagus. Tapi kalau tidak, dari 10-nya ini dan kita harus hadapi, maka itu harus kita minimalisir dampaknya. Gitu loh. Karena kalau di lingkungan eksternal, di marketing audit waktu saya jelaskan waktu lalu, itu kita bicara tentang situasi eksternal, itu kita nggak bisa memperkirakan bakalan apa, bakalan bagaimana, dan seterusnya. Oh, by the way, Pilpres itu bulan apa sih? Saya kok jadi nggak terlalu ini ya. Pilpres itu 2024 betul kah? Pilpres. Iya 2000 Bu, 2024. bulan apa? Bulan apa itu? Bendo? Bulan bulan pertengahan tahun atau apa sih pemilunya itu? Saya kok jadi nggak jelas juga gitu. Di grup aja yang rame gitu, rame macam-macam. Nah, itu kan kita nggak ngerti ya apa yang akan terjadi nanti gitu loh. Dengan berbagai macam hal yang ada sekarang ini perkembangan-perkembangan di dunia politik terutama. Nah, tahun politik itu memang cukup membuat bisnis itu biasanya cukup mendebarkan begitu loh. Makanya mereka berusaha untuk mengurangi keterkejutan tadi. Ya.
Bentar, kenapa kok jadi nggak bisa di-share screen? Nah, ini adalah beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan penting dalam analisis pesaing. Kalau tadi kita sudah tahu alasannya, ini ya. Jadi dengan siapa kita bersaing, kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki itu apa, terus tujuan pesaing itu apa, strategi yang mereka jalankan itu apa, dan berhasil nggak. Bukan cuma tahu strateginya mereka itu seperti apa, tapi kita lihat dengan strategi yang mereka jalankan, mereka berhasil apa enggak. Nah, seringkali kan yang kita lihat itu adalah hanya terkait dengan ya mereka melakukan strategi A, B, C misalnya gitu. Tapi kita kurang melihat apakah mereka strateginya berhasil dengan strategi A, B, C tersebut. Kemudian bagaimana mereka bertingkah laku, mereka ofensif atau tidak. Nah, beberapa 2 minggu lalu, minggu lalu ya sebelum ya sekitar kalau nggak Senin Selasa ya karena Rebunya saya balik ke Surabaya waktu minggu lalu. Nah, saya itu makan siang ceritanya dengan uh, teman saya gitu ya, manajer marketing sama manajer keuangan. Kita selalu ngomongnya tentang apa? Ngomonginnya tentang kerjaan kalau pas lagi makan. Ya dengan santai gitu loh. Nah, karena yang banyak yang karena kita memiliki apa istilahnya ya ibaratnya itu angka penjualannya sangat menurun gitu loh. Bahkan ada yang sudah beli gitu ya, ibaratnya seperti itu terus kemudian mereka refine lah, minta refund atau misalnya retur gitu loh. Pokoknya intinya itu nggak bagus lah tahun ini. Nah, terus kemudian eh, dia tuh ngomong si marketing manajernya itu ngomong gini. Nah, sebenarnya itu kita sudah tahu loh bahwa pesaing produk ini tuh adalah ini. Makanya kita harus tahu kekuatan kita itu apa. Jadi misalnya di departemen A ya produk A gitu kan, itu manajer produk A itu diminta dikasih pertanyaan apa keunikan dari produkmu sehingga ketika produkmu bersaing di luar sana itu bisa dilihat gitu loh oleh konsumen. Nah, ternyata semua manajer produk yang ada di perusahaan ini itu ngomongnya sama. Loh itu kan tugasnya pemasaran, itu kan tugasnya marketingnya. Ya salah lagi dong gitu loh. Marketing kan mengurusi semuanya. Nah, kita mau memarketingkan apa kalau mereka tidak memiliki sesuatu yang unik kan begitu loh, ibaratnya. Nah, jadi seperti itu tadi, dia nggak sesuai dengan yang ini tadi kan. Dia tidak memahami faktor utamanya dia apa. Makanya itu kemudian si apa namanya teman saya itu ngomong, ya aduh gimana ya caranya menyadarkan mereka seperti itu. Nah, kemudian mereka juga tidak memahami perilaku pesaingnya. Lewung pesaingnya aja mereka kayak nggak peduli siapa pesaing mereka kok gitu. Justru saya sebagai yang di bagian QA itu justru kayak kecil-kecil gitu loh. Loh, itu loh kan ada tempat baru kan ada pesaing baru nih kayaknya. Saya lihat kan, oh produknya kayak gini. Bener loh, gitu loh, mirip loh ini. Gitu. Yang di luar departemen produk itu aja itu sudah ketar-ketir loh. Tapi yang manajer produknya nyantai gitu kan. Itu aneh sebenarnya. Nah, kemudian kita lihat di sini dari 5 tadi ya, pertimbangannya sudah. Kemudian ini adalah detail of response profile. Jadi di sini kita lihat bagaimana responnya mereka. Jadi ketika kita berhadapan dengan industri, nah si pesaing itu seperti apa? Apakah pesaing puas dengan posisi saat ini? Jadi misalnya pesaing kita itu sudah posisi di top market, dia masih puas nggak? Dia sudah puas dengan posisi itu atau belum? Kalau dia belum puas, berarti kan kemungkinan dia akan mengadakan manuver-manuver yang lain gitu, untuk dia tetap bertahan dan bahkan mungkin dia akan mencaplok kita juga gitu kan kalau kita bukan top market. Kalau pesaingnya sudah puas ya mungkin kita relatif lebih aman. Nah, kita harus lihat ya. Ibaratnya gini, misalnya kita itu mau berburu macan nih atau berburu ya sebuah binatang buas begitu.
terus kita kasih makanan misalnya gitu kan, kita kasih umpan atau ya kita kasih makanan, terus kan kita nunggu, nggak begitu kita kasih makan terus kemudian kita tangkap, enggak. Kita tunggu apakah mereka itu posisinya mereka itu terus kemudian tidur atau mereka tetap terjaga begitu loh. Nah, itu karena kita pengen menangkap mereka kan. Nah, kalau cuma sekedar kasih makan ya udah kasih makan terus pulang gitu. Tapi kan kita pengennya menangkap mereka. Nah, sehingga kita harus tahu nih saat yang tepat untuk menangkap itu. Nah, dengan cara kita tahu, kalau singa kayak gini dia habis makan terus dia lesehan gitu. Kok lesehan sih apa sih ini? Kok yuk apa berbaring-baring gitu ya. Nah, ini dia ini kekenyangan, habis ini tidur nggak? Gitu loh. Ya kan kita harus tahu itu. Bukan kemudian dikasih makan terus kemudian dia belum selesai makan, kita datengin. Ya mungkin kita yang dimakan sama dia malah justru. Ibaratnya seperti itu. Kemudian apakah langkah di masa mendatang yang akan dilakukan pesaing? Kita harus tahu, bisa mengira-ngira. Nah ini sebenarnya sama aja dimanapun kita berada sebenarnya mau kita mau memasarkan produk atau enggak, itu kita berhadapan dengan pesaing. Nah kemudian segmen atau area teknologi apa yang paling rentan untuk pesaing? Nah ini mungkin kita mengetahui kelemahan dari pesaingnya. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk mengacaukan tindakan pembalasan yang paling kuat dari pesaing? Contoh misalnya begini, kita itu mau menyerang pesaing. Nah, kita harus paham kira-kira pesaing nanti itu bakalan merespon seperti apa. Contoh misalnya orang main bola ya, sepak bola begitu. Ketika, oh ya, kita harus ini menyerang, melakukan serangan balik gitu misalnya ke gawangnya lawan misalnya. Kita harus mengetahui akibatnya. Kalau kita mengadakan serangan balik, kira-kira kesebelasan lawan kita itu bakalan seperti apa responnya? Mereka kayak kaget doang atau kaget terus habis itu mereka melakukan tindakan balasan balik menyerang misalnya gitu. Nah itu kita harus paham. Kalau nggak paham maka nanti kita pikir kita harus menyerang balik kita sudah hebat nih gitu kan. Lengah kita diserang balik malah dan kita nggak siap untuk itu. Itu contohnya ya. Nah kemudian analoginya. Nah oke. Itu tadi kita bicara tentang response profile ya. Bagaimana kita melakukan profiling bukan cuma sekedar ke customer, tetapi kita melakukan profiling juga ke pesaing. Seperti itu. Nah, kita lihat sekarang kalau struktur persaingannya bagaimana. Kalau tadi kan pesaingnya kita lihat. Nah, sekarang adalah struktur persaingannya. Struktur persaingan ini sebenarnya ada di mata kuliah manajemen strategis sebenarnya. Dan ini dilakukan atau dikenalkan oleh Michael Porter. Nah, Michael Porter ini adalah bapak strategis ya, bapak strategi. Paling tidak kita lihat struktur persaingan di dalam perusahaan, yang di dalam suatu industri gitu yang dihadapi oleh perusahaan itu ada 5 hal gitu ya. Yang pertama adalah 5 komponen. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru, kemudian kekuatan pembeli, kekuatan atau kekuatan pemasok, kemudian keluasan persaingan, lalu ancaman produk pengganti atau substitute product. Ya, jadi kita lihat di sini ada 5 hal yang harus menjadi fokus dari perusahaan. Kita lihat, kalau kita bicara tentang eh, dengan siapakah kita bersaing tadi, maka kita harus melakukan identifikasi pesaing saat ini dan pendatang baru. Kalau menurutnya si Porter tadi, ini adalah komponen eh, adanya pendatang baru. Jadi semakin banyak pendatang baru, maka itu membuat posisi persaingan kita itu semakin lemah gitu ya, karena kita menghadapi pesaing lebih banyak. Nah, contohnya seperti itu. Jadi semakin kalau kita lihat di sini, semakin banyak pendatang baru, maka persaingan itu semakin ketat. Nah, terus kemudian yang kedua, kita nanti lihat dulu. Yang kedua, ini saya bahas dulu cepat yang di sini. Kekuatan pembeli. Nah, kekuatan pembeli di sini adalah bargaining power of the buyer. Semakin pembeli ini memiliki kekuatan untuk melakukan daya belinya semakin bagus, maka sebenarnya
struktur persaingan kita di dalam industri itu semakin kuat karena mereka memiliki banyak pilihan yang bisa mereka beli gitu loh, ibaratnya gitu. Jadi kalau misalnya produk kita ini produk yang tidak terlalu mahal, pesaing kita itu lebih mahal dikit. Nah, sekarang daya daya belinya konsumen itu mungkin lagi naik nih gitu kan, atau lagi bagus-bagusnya. Maka itu membuat kita menjadi lebih was-was harusnya. Wah iya ya, dulu konsumen mampunya beli 10.000, sekarang dia 15.000 pun mampu. Nah 15.000 berarti dia masih bisa beli produk pesaingku dong gitu loh. Yang mungkin kualitasnya lebih bagus, sedikit gitu ya. Dan itu bisa dibeli atau bisa diperoleh oleh konsumen kita gitu. Jadi ini kekuatan pembeli. Kadang-kadang juga dari dua sisi, yaitu pembeli itu bisa jadi dia biasa beli dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau semakin kuat pembeli ini, bargaining power-nya dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dia beli atau tidak gitu ya, dan itu semakin kuat, maka posisi kita itu sebenarnya justru melemah gitu. Ibaratnya begini, si pembeli ini dia sekali beli itu satu kontainer misalnya. Nah, maka ketika dia minta misalnya gini, saya mau beli produkmu tapi kasih dong diskon gitu. Saya beli kan biasanya satu kontainer. Nah, dengan cara seperti itu kita sudah, waduh, nggak dikasih ini dia pembeli besar. Kalau dikasih ini saya untungnya juga sedikit. Nah, itu jadi akhirnya berpikir gitu loh perusahaannya. Nah, itu yang membuat kekuatan pembeli semakin tinggi, maka struktur persaingannya akan semakin kuat. Karena bisa jadi karena kita nggak bisa memenuhi keinginan konsumen tadi, dia bisa berpindah ke perusahaan lain. Kemudian ancaman produk pengganti, jadi substitute produk. Kalau nggak pakai produk kita, konsumen bisa pakai produk yang lain. Nah, ini bisa bahaya kan. Saya produksi gelas kaca. Tapi kalau misalnya sekarang orang nggak mau pakai kaca, gelas kaca ya udah dia pakai gelas apa tumbler misalnya seperti itu. Nah, maka sebenarnya posisi tumbler di sini menggantikan gelas yang biasa itu. Nah, ini ancaman produk pengganti. Jadi bukan lagi head to head sebenarnya persaingan ini, tetapi lebar. Cuman kalau yang head to head saja kita nggak paham, nggak tahu, nah maka itu akan membuat kita semakin sesat, gitu loh, akan semakin tersesat. Jangankan yang 5 ini, lawang yang di depan kita aja kita nggak mampu memahami kok, gitu loh. Nah, ya itu ibaratnya. Terus kemudian yang keempat, keluasan persaingan. Jadi semakin eh, apa namanya peta bukan petanya apa istilahnya konteks persaingannya semakin luas, maka itu sebenarnya struktur persaingannya semakin semakin eh, apa ya istilahnya semakin ketat begitu loh. Karena kalau dulu mungkin bersaingnya hanya sekedar dalam harga. Sekarang bukan hanya harga tapi kualitas juga, kemudian desain juga mungkin gitu ya. Terus kemudian ada cara pembayaran juga. Nah, itu membuat persaingan semakin lebar gitu. Kita jadi lebih berat ibaratnya. Kemudian kekuatan pemasok. Nah, ini kekuatan pemasok ini membuat perusahaan kalau dia mau eh, ibaratnya mau melakukan cost leadership gitu ya, kepemimpinan biaya, maka dia harus menekan biaya-biayanya termasuk biaya material. Nah, kalau dia memiliki hubungan yang baik dengan pemasok, maka dia bisa bersaing dengan baik gitu loh. Ibaratnya itu dia bisa memiliki kemampuan yang baik untuk mempertahankan posisinya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada hubungan baik dengan pemasok, ini cukup berat. Nah, yang lainnya adalah kondisi dari pemasok itu sendiri. Pemasoknya mungkin nggak banyak ya di industri tersebut. Mungkin yang perusahaan yang memproduksi misalnya 10 perusahaan gitu ya. Tapi pemasok dari 10 perusahaan ini mungkin cuma dua atau tiga. Jadi misalnya ini adalah industri, misalnya kayak ada 10 pabrik batu bara misalnya gitu. Nah, pemasoknya batu bara ini gitu ya cuma dua atau tiga misalnya di dalam industri tersebut.
Nah, semakin sedikit jumlahnya pemasok, itu membuat persaingan semakin ketat. Karena 10 perusahaan tadi itu akan berebut untuk mendapatkan pemasok yang paling bagus tentunya. Sehingga di sini posisi pemasok itu tinggi. Kekuatan pemasoknya semakin tinggi karena dia semakin dibutuhkan, lalu selain semakin dibutuhkan, dia jumlahnya juga nggak banyak di industri tersebut. Ya, jadi dia diperebutkan gitu loh ibaratnya. Oke, bisa dipahami ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Nah, ini ada 4 tingkatan persaingan. Jadi, oke, ini kalau dalam produk ada beberapa. Yang pertama adalah persaingan terdiri dari perusahaan yang menawarkan produk yang mirip target. Ya, ini agak sedikit berbeda dari bahasan yang tadi. Ya masih sama sebenarnya tentang persaingan juga, tapi ini beda case gitu ya, beda beda pemahaman gitu. Oke, persaingan memiliki perusahaan yang menawarkan produk mirip dengan target pasar, ya mirip pada target pasar, teknologi dan integrasi vertikalnya. Integrasi vertikal itu berarti dari pemasok ya ke kita itu mirip gitu loh, snack bar misalnya. Kemudian ada perusahaan yang bersaing di produk yang sama, es krim, Wall sama Campina gitu misalnya. Kemudian perusahaan manufaktur memberikan jasa yang sama. Let's say di situ ada eh, kereta api, terus kemudian pesawat. Nah, yang kayak misalnya WUS ya pesawat, kok pesawat, kereta api cepat misalnya. Jakarta, Surabaya, Jakarta, Bandung misalnya gitu. Itu kan menjadi pesaing tersendiri buat planes, buat airlines gitu. Nah, ini apa namanya? Masuk golongan dari substitute produk tadi. Jadi ibaratnya menggantikan. Misalnya konsumen itu pengen pergi dari Surabaya, dari Jakarta ke Bandung misalnya. Dulu mungkin bisa naik kereta, bisa naik ya kereta yang biasa, kemudian bisa naik Grab misalnya gitu kan, atau bisa naik travel, kemudian bisa naik pesawat. Nah, sebentar lagi dengan mudah dia akan bisa naik kereta api cepat tadi. Nah, itu akan menjadi substitute produk bagi perusahaan-perusahaan transportasi yang melayani trayek Jakarta-Bandung yang sudah ada sekarang. Oke, kemudian persaingan yang terdiri dari semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan kebutuhan kekuatan atau spending power yang sama. Jadi di sini bandingannya adalah Bolt dengan Harley Davidson. Ya, kita tahu harganya Bolt dan Harley Davidson itu anggaplah itu 11-12 gitu ya. Nah, atau misalnya kalau perumahan ya, perumahan yang land landed gitu artinya mirip-mirip ya apa ya kayak mansion gitu. Terus kemudian ada yang mungkin kondominium tapi yang gede, yang bagus gitu. Nah, jadi yang satunya itu nempel ke tanah, yang satunya itu tingkat gitu misalnya. Nah, ini kekuatan bayarnya. Bayarnya itu harus orang-orang yang sama golongannya. Pasti adalah yang kalangan atas. Nah, mereka memperebutkan, misalnya gini, saya katakanlah gitu kan, saya saya ini golongan kelas atas misalnya nih loh ya, kenyataannya nggak seperti itu. Ini contoh aja. Nah, saya itu kalau misalnya untuk beli mansion misalnya gitu, rumah rumah gitu misalnya untuk yang seharga 20 M itu bisa. Atau selain itu saya bisa aja juga beli misalnya yang eh, kondominium gitu ya, yang suit gitu yang artinya yang lux banget itu dengan harga yang ya mungkin sekitar 15 sampai 18 miliar itu misalnya itu bisa gitu. Nah, berarti saya itu pasti akan diberebutkan oleh dua pengembang ini. Yang satunya pengembang mansion, yang satunya mungkin pengembang eh, yang kondominium tadi gitu loh, yang apartemen mewah misalnya. Nah, kenapa? Karena saya dianggap memiliki spending power yang yang pas gitu loh ya, yang cukup untuk membeli either mansion ataukah itu tadi gitu loh, ataukah apartemen atau kondominium tadi.
Bisa dipahami ya dari sini. Nah, itu contohnya yang nomor 4. Makanya di sini bandingannya adalah boat sama Harley Davidson. Nah, kemudian oke, ini nanti bisa dibaca. Jadi berasal dari pemikiran, oke, perspektif industri tentang persaingan berasal dari pemikiran bahwa pesaing tidak harus dari produk yang sama, betul. Tetapi juga dari produk pengganti yang tadi saya bilang. Kemudian pada hakikatnya perspektif industri tentang persaingan adalah berasal dari struktur industri yang mempengaruhi langkah-langkah yang diambil oleh industri dan akan mempengaruhi kinerja. Jadi kalau yang tadi kita lihat adalah yang tadi ini adalah analisis struktur persaingannya, gitu ya, struktur persaingannya. Nah, yang ini adalah struktur industrinya. Nah, struktur industri itu adalah yang ini. Masih ingat nggak? Semester 1 nih. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Masih ingat atau tidak? Kalau yang tadi, kalau yang tadi kita bicara tentang mau Porter tadi itu adalah struktur persaingannya ya. Tetapi apapun itu jenisnya struktur persaingannya, apakah dilihat dari yang substitute produk ataukah dari apa dari sisi pemasok misalnya. Tetapi itu lebih didasarkan atau basicnya itu adalah kita itu di industri mana sebenarnya gitu. Ya kita harus tahu sih siapa sih kita punya head to head kompetitornya. Tetapi kan kita juga sebelum kita tahu kompetitornya kita siapa, kita harus tahu dulu kita itu bersaingnya di mana. Nah, di situ ada absolute monopoly, kemudian ya monopoli ya, kemudian ada differentiated oligopoly, pure oligopoly, kemudian ada monopolistic competition, mungkin masih ingat ini persaingan monopolistik sama persaingan sempurna atau perfect competition. Ya, jadi ada monopoli, kemudian oligopoli, bisanya 4 ya kalau di ini, tapi ini dipisahkan yang oligopoli sama yang differentiated sama yang pure oligopoly. Tapi nanti pengertiannya itu tidak terlalu jauh berbeda. Oke, absolute. Oke, monopoli, oligopoli, monopolistik sama persaingan sempurna. Nah, kita harus tahu dulu kita bersaingnya di mana. Kalau kita jualan sembako, kira-kira itu sebenarnya kita berada di industri mana nih? Kita jualan sembako nih, 9 bahan pokok. Kira-kira kita berada di industri yang mana? Di kategori struktur industri yang mana? Dan mau menjawab, silakan. Silakan. Kalau misalnya kita jualan sembako ya, sebenarnya kita berada di kategori industri yang mana? Yang monopoli, oligopoli, baik itu differentiated maupun pure, atau monopolistik, atau pure competition. Yang mana kira-kira? Boleh lewat chat kalau lagi nggak bisa offline, online, on mic. Silakan. Lali kabeh dah. Atau sudah tidur ini? Oh, si. Gimana? Diana, Indah, Indah Mustika, Stefan. Oh, macet. Sayanya ya. Oh, oke, bentar. Dari yang mana tadi? Yang macet-macetnya dari mana? Saya ulangi penjelasannya.
Oke, dari mana? Silakan langsung on. Mungkin yang pasar tadi termasuk pasar sempurna, Bu. Oh ya, oke. Yang sembako tadi ya. Iya, betul. Oke, ya. Dah, sekarang benar-benar jawabannya benar. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau jualan, bukan, kita buka laundry, laundry baju itu loh. Itu kita berada di pasar apa kira-kira? Di kategori industri apa tuh? Misalnya, ya laundry baju lah. Di pasar persaingan sempurna, ataukah yang di nomor 4, monopolistic competition? Kalau Yang laundry nomor 4, Bu. competition, Bu. Monopolistic competition. Ya, apa tadi Bang? Sama Sri jawabannya sama kah? Iya, Bu, Sama, sama Bu. nomor 4, Bu. Monopoly competition. Oke, monopolistik, bukan monopoli, monopolistik. Oh iya. Iku kurang istiknya tapi kurang istiknya tapi itu bakalan beda artinya, benar. Nah, kalau kalian pahami di semester 1 waktu itu, kalau bicara tentang perspektif industri atau struktur industri seperti ini, sebenarnya cikal bakal dari pemasaran gitu ya. Kenapa terus kemudian ada advertising dan lain-lainnya? Itu sebenarnya dari monopolistik, pasar persaingan monopolistik. Karena di situ produsen itu bebas menentukan harga selama dia punya kualitas yang sumbut lah ibaratnya gitu atau worth it ya gitu loh. Apa sesuai dengan yang ditawarkan. Jadi kalau misalnya kasih ono rupo lah, nah itu adalah di monopolistic competition sebenarnya. Makanya kemudian misalnya ada warkop, warkopnya itu yang satunya itu parkirannya luas, terus kemudian suasananya enak, terus kemudian wifi-nya kenceng, makanannya enak, suasananya apa pokoknya tidak terlalu bising, itu pasti harganya lebih mahal dibandingkan warkop sebelahnya mungkin yang parkirnya tidak terlalu luas gitu kan, bahkan mungkin lebih banyak setor sepeda motor ke yang mau nyuri-nyuri gitu kan. Jadi artinya parkirnya tidak memadai misalnya. Nah, itu biasanya mereka punya apa istilahnya punya harga yang tidak terlalu mahal dibandingkan yang satunya tadi. Ya, tapi orang si konsumen itu bebas milih gitu loh. Wah, saya nggak apa-apa sih parkir yang di sini aja nggak masalah sih. Saya yang penting harganya gitu. Walau cuman kopi aja loh ya sudah lah saya minum di sini aja ngapain di warkop sebelah itu misalnya. Tapi kalau misalnya saya pengen ke warkop sih, tapi nggak mau kalau ini parkirnya kurang nih gitu kan. Motor saya baru ya gitu kan bahaya ini gitu ya udah. Dia pasti akan lebih memilih yang satunya. Nah, itu diserahkan kembali ke customer kan. Laundry juga sama tadi. Mau yang diantar jemput sendiri sama yang maksudnya pakaian kotornya diantar sendiri sama yang mau ngelaundrykan atau diantar jemput sama perusahaannya gitu ya, diantar jemput sama tukang laundrynya. Nah, itu tergantung. Nah, tapi nanti mesti ada gitu loh. Kalau diantar jemput berarti tambah 2.000, tambah 5.000 atau apa gitu. Nah, sekali lagi diserahkan kan ke konsumen. Mau antar sendiri, ambil sendiri, atau di, diambil dari rumah, kemudian nanti setelah selesai diantar lagi ke rumah. Kayak gitu. Tapi ya misalnya pilih yang kedua, bayar tambah gitu kan. Ongkos ambil dan ongkos kirimnya tadi misalnya. Dan itu nggak ada yang salah kalau di pasar monopolistik. Tergantung siapa yang mau aja akhirnya. Nah, kalau di pasar monopolistik, di pasar persaingan sempurna, kita nggak bisa mempermainkan harga. Contohnya kayak beras itu ya sakmono lah gitu ya. Harganya juga segitu-gitu aja. Mau misalnya beda 100 atau 200 rupiah dari toko sebelahnya, tetap itu konsumen pasti tahu. Nah,
Biasanya pasar sembako yang pure competition. Kemudian kalau yang monopoli ya kita nggak bisa ngomong lah. Monopoli ya mereka bebas menentukan harga karena mereka tidak ada pesaingnya. Dan kalau kita mau maksa masuk ke pasar mereka, ya nggak bisa juga karena mereka pasar monopoli. Kecuali ada aturan pemerintah setempat itu yang membolehkan adanya pesaing baru bagi monopolinya, ya perusahaannya monopoli. Nah, kemudian yang oligopoli itu kan tergantung lagi gitu kan. Di pasar oligopoli itu ibaratnya adalah eh, dia ada pangsa pasar yang besar dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Jadi misalnya ada 100% ya di pasar market share itu 100%. 60%-nya itu dikuasai oleh 3 atau 4 perusahaan misalnya dari 10 perusahaan yang ada. Nah, itu sudah cenderung ke oligopoli. Contoh airlines gitu kan, yang sejenis apa namanya? Sejenis ya ada Lion, kemudian Batik Air, kemudian Pelita Air, Citylink, terus apa lagi ya? Lion sudah. Oh ya, sementara itu ya. Jadi sementara 4 itu. Nah, tapi kita bisa lihat siapa yang menguasai gitu loh. Siapa yang menguasai airlines ini gitu kan. Nah, itu bisa terlihat. Ya, paling si apa namanya? Sekarang ada dua ya antara uh, apa Pelita Air sama Citylink itu harganya itu waduh kejar-kejaran gitu loh nggak dulu itu masih agak beda 200 ribuan gitu nah sekarang hampir mirip ya gitu kan waduh nah mungkin ini mereka mau mau merge gitu ya mau merger kali gitu loh karena itu sehingga mereka disamakan nah tetapi kalau ini merger disamakan maksudnya dijadikan satu nah ini bahaya bisa menimbulkan eh, apa namanya bisa menimbulkan monopoli baru kan tapi ya nggak tahu lagi nanti ini mekanismenya seperti apa. Nah, cuman kalau di oligopoli itu hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi misalnya kita mau masuk ke pasar oligopoli, maka pesaing kita itu bukan cuma satu perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan yang sudah di topnya tadi, yang memegang 60% pangsa pasar. Nah, harga yang kita buat itu bebas selama kita sudah melihat harga yang ditetapkan oleh 60 apa namanya si perusahaan yang menguasai 60% pangsa pasar ini. Jadi ya sama aja, toh kita nggak bisa membuat harga seenaknya sendiri. Yang bisa membuat harga seenaknya sendiri itu hanyalah monopolistik selama dia punya kualitas yang sama atau monopoli karena dia memang satu-satunya yang memiliki akses ke konsumen gitu. Kalau yang oligopoli sama pure competition itu sebenarnya mereka tidak bebas untuk menentukan harga. Karena yang oligopoli itu harga itu sudah di set duluan. Contoh misalnya, ya itu nah, misalnya kayak pabrik sepeda motor di kita itu yang tiga besar kan ya, Yamaha, Honda, Suzuki kan. Seandainya kita mau masuk ke sana, ke pasar sepeda motor ya, industri sepeda motor di Indonesia. Mau pakai merek Shizuka misalnya katakanlah gitu ya, ya kita harus lihat harganya berapa nih gitu kan. Yang Honda, Yamaha sama Suzuki yang ada di atas itu dengan varian atau dengan tipe yang mirip. Nah, itu berapa harganya? Kita nggak boleh terlalu mahal, pasti karena nggak laku, karena kita pendatang baru. Kita juga nggak bisa terlalu murah, karena pasti akan diserang oleh tiga orang tadi itu ya, tiga pabrikan tadi, yang sebagai pemimpin pasar. Nah, itu ya. Jadi kita harus lihat ya pesaing kita siapa. Kita berada di mana, terus saya ya ini, saya di mana, saya ini saya di mana, saya siapa gitu loh. Nah, itu yang harus diketahui di sini. Oke, ya jadi eh ini kalian bisa baca juga sendiri sih sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Ya, jadi kekuatan kelemahan yang dimiliki oleh
perusahaan dan pesaing itu bisa jadi salah satu, salah dua, atau salah tiga dari sini. Tapi kalau misalnya semuanya kayaknya juga mustahil ya, karena tidak ada yang perfect juga. Tapi kita harus paham ya, misalnya kita itu kekuatannya adalah di proses produksinya, maka mungkin di pesaing kita, mereka lebih ke return on investment ya, di ROI-nya mungkin. Atau di kemampuan finansialnya, kualitas produknya. Nah, oke, itu kekuatan dan kelemahan yang bisa dipetakan. Lalu, oke, bisa jadi mereka punya ini ya, SDM-nya bagus. Kemudian, ya mereka berhasil di beberapa hal sebelumnya. Ketika mereka punya strategi, mereka berhasil menjalankan. Nah, itu juga salah satu nilai plus buat perusahaan. Kekuatan juga. Nah, kalau ini biasanya ada di mata kuliah manajemen strategis, kalian bisa lihat sebenarnya di sini eh, cara bacanya itu ya, kalau kita bisa lihat di sini ada pesaing 1, pesaing 2, pesaing 3, pesaing 4. Nah, yang paling kuat itu pesaing mana? Kalau kita mau lihat pesaing rival 1, 2, 3, 4. Yang mana? Yang paling kuat. Pesaing 2, Bu. Alasannya? Em, mungkin alasannya dari quality sampai ability, dia totalnya sampai ke pesaing 1, Bu. Oh, pesaing 1. Sama-sama. Iya, karena dia totalnya dari quality sampai ability 7,7. Oke. Itu kalau kita bisa lihat dari keseluruhan nilai yang paling kuat ini ya, punyanya rival 1. Ya, ini kan perusahaannya yang ABC Co ini ya. Jadi ini perusahaannya. Nah, tapi kalau kita mau lihat sebenarnya yang head to head-nya kita itu adalah yang lebih ke rival 2. Tapi yang terkuat tetap benar tadi jawabannya 7,7. Tetapi kan kita juga harus tahu bahwa itu adalah pesaing yang paling kuat karena dia ini paling top-topannya misalnya seperti itu 7,7. Tetapi yang hampir 11-12 sama kemampuan kita itu adalah yang rival 2. Nah, kalau rival 3 sama 4 itu kita bisa agak sedikit apa ya istilahnya bukan diabaikan tetapi kita nggak terlalu fokus ke mereka juga boleh. Tetapi kita mungkin terdekat yang kita bisa kalahkan atau kita bisa kejar itu adalah rival 2. Kalau rival 1 ya itu terlalu kuat buat kita jadi itu mungkin agak jauh. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini perusahaan ABC ini seharusnya dia lebih ke arah atau dia fokusnya itu lebih ke rival 2-nya. Karena apa? Karena ini skor utamanya ya, skor totalnya itu lebih hampir deket sama dia gitu. Kalau dia mau lihat yang rival 1 boleh juga, tapi ini terlalu kuat buat dia gitu. Tenaganya bisa habis. Nah, kita lihat di sini. Eh, Oke, dia punya kita lihat di sini yang technological skills-nya itu 7. Sorry. Ya kan, di sini ada 7 punyanya ABC ini. Ini 10. Terus kemudian punyanya rival 4 ini ada 8. Kemudian kita bisa lihat rival 2-nya itu adalah 7. Berarti ini sebenarnya skornya cukup tinggi lah gitu ya. 10/0,5, 0,05 dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita harus mewaspadai yang 4 tadi kan. Tetapi kita lihat lagi untuk yang lain-lainnya ini masih di bawahnya kita. Jadi oke lah kita melihat secara dari jauh aja untuk yang rival 4. Tapi untuk rival 1 kita nggak apa-apa abaikan karena dia cuma punya 1 gitu di sini. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa yang 11-12 sama dia ya, yang 9-10 ini yang terkait dengan advertising sama distribution. Yang lainnya bisa diabaikan, tapi rival 2 ini nggak bisa. Karena deket banget sama mereka. Sama si ABC ini.
Lalu quality-nya itu oke, quality ya, ini ada rival 2. Kemudian di sini ada reputation atau image-nya itu bisa di rival 1 sama rival 2 gitu. Yang lainnya rival 4 mungkin bisa diabaikan karena di bawah. Nah, dan yang rival 1 itu deket banget sama dia gitu ya. Jadi 7. Nah, dari sini kita bisa lihat sebenarnya oke, yang paling kuat, yang paling sulit gitu ya, itu adalah si rival 1. Cuman masalahnya adalah yang paling dekat sama kita itu adalah di rival 2 yang lebih head to head. Nah, kalau mau ngirit kondisi keuangan dan lain-lainnya daripada kita fokus ke rival 1 yang jelas-jelasan dia di atasnya kita atau ibaratnya itu agak jauh dari kita gitu. Ya, kita mewaspadai lebih intensif itu yang rival 2. Seperti itu ya. Oke. Oke. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari sini, dari ilustrasi ini mungkin. Silakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, yang bobotnya itu adalah derajat kepentingan dari skor tersebut ya, atau skor apa dari key success factor-nya. Kalau kita lihat ini weight-nya 0,10 dan seterusnya, yang paling penting itu adalah cost position, relative cost position, yang paling tinggi. Nah, rival 1 ini dia 10 dia punya skornya. Ini sebenarnya satu-satunya yang membuat dia atau ya yang paling membuat dia itu menang gitu ya. Karena sudah bobotnya itu adalah ibaratnya adalah faktor yang paling penting dan dia dapat skor yang paling tinggi, artinya dia paling kuat di situ. Berarti rival 1 itu memiliki eh sorry. Rival 1 memiliki highlight. Ini adalah keunggulan bersaingnya dia, rival 1. Kalau rival 2 kira-kira unggulan bersaingnya apa nih? Kira-kira. Rival 2, rival 2 Di boleh. raw material, Bu. Raw material, rival 2 yang di sini. Yakin? Dilihat dari bobotnya dulu. Bobotnya 0,10 raw material. Kalau yang ini kan tadi yang di mana di rival 1 itu karena dia nilainya 10 gitu kan. Terus kemudian bobotnya itu dia ada 0,30 gitu loh untuk relative cost position. Kalau rival 2-nya apa? Ability, Bu. Ability. Ya, jadi kita lihat dulu success factor-nya di industri itu apa. Ya, contoh misalnya ini pasti dia produknya mirip lah ya. Untuk bisa berhasil di industri tersebut, faktor apa saja yang dibutuhkan, gitu kan? Nah, didaftarkan sama semua perusahaan yang ada di industri tersebut. Ketemunya ya itu tadi quality sampai ability. Nah, tetapi kan tidak semua faktor ini punya bobot yang sama ya. Ada yang paling penting, ada yang ya biasa, ada yang mungkin tidak terlalu penting, tapi kalau nggak ada itu juga nggak bisa gitu ya, nggak lengkap sebenarnya. Makanya dibuat bobot. Nah, bobot yang 0,30 ini yang tertinggi, kemudian yang paling rendah adalah yang 0,5. Nah, tetapi betul tadi kalau yang rival 2 itu memang dia paling ya dia paling tinggi ada di
ability to compete on price. Nah, tetapi ini juga kayaknya dia didukung juga oleh reputation-nya. Jadi reputation-nya dia itu nilainya dia 10 dan ini bobotnya 0,10. Jadi cukup tinggi sebenarnya. Tapi kalau dilihat yang mana harus fokus sebagai rival 2, saya akan lebih fokus ke ability to compete on price. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita berada di ABC ya, kalau dikasih data seperti ini, maka ya saya nggak mau mengabaikan rival-rival yang lain. Oke, nggak apa-apa. Setiap rival itu cari yang paling faktor utama mereka gitu ya. Ibaratnya adalah kekuatan utama mereka. Itu dicari. Kalau itu kita masih bisa ngejar, kita kejar. Tapi kalau tidak, maka kita harus membuat apa yang kita sudah mulai bagus itu kita push gitu loh. Yang itu yang kita akan bikin jadi terobosan ibaratnya seperti itu. Nah, ini di manajemen strategi sebenarnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak semua misalnya apa yang ada di rival 1 itu kemudian harus diperhatikan semua gitu enggak. Karena itu pasti kan capek itu buat ABC ya. Terus kemudian rival 2 juga sama. Tapi kita kalau lihat rival 2 ini memang adalah yang paling dekat sama ABC. Hampir head to head gitu ya. Karena nilainya nggak terlalu jauh berbeda. Sementara kalau rival 3 dan 4 itu agak jauh. Tapi bukan berarti kemudian itu benar-benar nggak direken gitu ya. Bisa aja akan dicari oleh perusahaan, oleh si ABC ini untuk dicari nilai atau kemampuannya si rival 3 itu utamanya di mana gitu. Oke, misalnya di sini yang nilai 5, oke, mungkin justru rival 3 ini dibandingkan yang ABC, dia bagus di sini. Sorry. Di raw material, kalau yang rival 3-nya. Oh, ini benar. Ya, rival 3. Kenapa? Karena di situ kita punya apa namanya? Yang ABC itu cuma 2 nilainya, sementara rival 3-nya itu dia dapat 5. Dia punya 5 ya. Nah, oke. Terus kemudian rival 4 itu ini, ability to compete with price, ini juga dia cukup dekat sama si ya, bisa jadi dia di relative cost position ini karena dia dekat sama kita 4 atau yang ini. Ya, jadi kalau kita mau lihat salah satu ya mestinya yang di ini ya, yang di relative cost. Nah, kita sudah ketemu 4 faktor dari 4 rivalnya kita gitu ya. Kalau kita di posisi ABC. Jadi kita lihat dari derajat yang paling bobot yang paling tinggi dari key success factor-nya. Karena itu key success factor itu adalah yang faktor-faktor yang harus ada di dalam setiap perusahaan untuk bisa bertahan atau bisa hidup di dalam industri tersebut. Nah, oke, ini kategorinya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, bagaimana perusahaan bersaing ini juga harus diketahui juga apakah konflik modelnya, kemudian competition, coexistence, comparisons, atau collusion. Kolusi ini ilegal sebenarnya, tetapi biasanya kalau di pasar oligopoli ini bisa menimbulkan itu kalau dibiarkan tidak ada aturannya. Contoh misalnya Indomart sama Alfamart itu kemana-mana kan selalu berdua nih, gitu kan. Tapi selalu ada di antaranya mereka itu pasti ada Alfamidi atau kalau nggak Circle K. Karena kalau si Alfamart sama Alfamart sama Indomart ini
biarkan selalu berduaan, mereka bisa kolusi itu nanti. Ketika mereka kolusi, maka akan terjadi duopoli. Nah, duopoli itu sebenarnya cikal bakal dari monopoli. Jadi, apa namanya? Makanya di Amerika itu ada antitrust act atau aturan atau hukum gitu ya yang mengatur supaya tidak ada terjadi duopoli tadi. Gitu. Karena kalau duopoli itu ada, maka harga bisa dimainkan oleh dua perusahaan ini gitu. Dan itu mereka bisa bergabung, kolusi kan, kemudian mereka bisa menjadi kekuatan baru gitu, sebagai monopoli. Nah, bisa jadi suatu perusahaan itu dia masuk masuk ke sebuah industri itu bisa aja melalui konflik. Jadi dia masuk kemudian merusak. Bisa saja mereka cuman kompetisi biasa. Nah, bisa jadi karena mereka nggak ngerti, itu ya nggak ngerti kalau ada persaingan, mungkin terlalu pede atau mungkin dia terlalu cupu begitu ibaratnya. Jadi dia bebas saja di pasar, dia nggak ngerti siapa dia gitu. Contoh misalnya tadi, dia tuh masuk ke pasar oligopoli, sudah ada pesaing-pesaing yang di sana, 60% sudah dikuasai perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, dia masuk dengan santainya, ayo bikin harga sendiri dan seterusnya. Kayak nggak ngerti gitu loh, kamu itu posisimu siapa gitu loh, lu siapa kan gitu kan. Nah, itu kok ini bahaya sih sebenarnya. Dia kayak, ya memang sih di awal-awal mungkin dia cuek aja gitu loh, tapi yang perusahaan-perusahaan tadi yang sudah ada eksis sebelumnya itu bisa nggak terima itu, kan dirusak harganya gitu. Nah, kemudian corporation, ya, corporation perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling tergantung. Jadi misalnya mungkin merger atau dia pakai joint venture. Nah, itu bisa. Sebenarnya mereka bersaing kan, tapi sudahlah. Kalau bisa kita nggak usah bersaing head to head seperti apa, kita coba eh, ber, bekerja sama lah. Gitu. Bisa aja. Atau ya Indomaret, Alfamart, terus Alfamidi tadi mereka melakukan kerjasama gitu, bagi-bagi apa namanya kayak produk spot gitu ya. Jadi misalnya kalau di Alfamart barang X itu lebih murah daripada di Indomaret. Kalau di Indomaret barang Y yang lebih murah. Nah, kalau yang di Alfamart barang Y mungkin lebih mahal kayak gitu-gitu itu. Tapi mereka ada perjanjian. Nah, cuman apakah itu seperti itu bisa terjadi ya kita tergantung perusahaan-perusahaannya juga. Nah, ya kita juga harus lihat tujuan pesaing. Jadi pesaing itu bukan banyak tujuan. Jadi tidak selalu mereka profit max. Ya, kalau kita misalnya, oh mereka tuh tujuannya pasti cari untung, cari untung. Iya, perusahaan memang eh, motivasinya mereka adalah untuk mencari keuntungan pasti gitu loh. Tetapi tujuannya dia gitu loh, itu bukan selalu itu. Jadi jangan salah. Kemudian karena kita berpikirnya terlalu sempit, maka dianggapnya bahwa semua perusahaan itu pasti cari untung dan kita akhirnya melawan mereka itu dengan apa ya, fokus pada mematikan akses mereka ke pencapaian keuntungan yang lebih besar. Padahal sebenarnya mungkin bukan itu tujuannya. Tujuannya mungkin dia, saya nggak cari untung sih, yang penting cash flow-nya aja ada. Jadi ya cash flow, apa untungnya nggak terlalu gede pun nggak apa-apa. Nah, kemudian ada juga yang, oh nggak untung nggak apa-apa. Yang penting saya punya image, saya teknologinya paling tinggi nih. Seperti gitu. Nah, maka ini harus dipahami ini. Misalnya ada perusahaan baru, wah itu pasti dia mau ngambil market share-ku nih gitu kan. Gue R duluan gitu loh. Terus kemudian kita bikin apa namanya? Bikin apa ya istilah itu kayak advertising gitu, iklan gede-gedean gitu untuk supaya ngeblok perusahaan yang baru ini. Padahal dia mungkin tujuannya bukan itu. Tuh kamu ngapain kok kayak orang agresif banget itu, kayak orang kebakaran jenggot. Lah wong saya loh masuk itu cuman pengen menunjukkan bahwa ini loh, saya itu punya teknologi yang lebih canggih dibandingkan yang lain. Nggak ada kaitannya, walaupun market share saya nggak terlalu bagus, yang penting orang tahu. Gitu loh. Jadi itu kayak, akhirnya kita kan, hah? Wah, lah, ya apa ya, nggak ngerti gitu kan. Nah, salah langkah sudah.
Oke, oke ya, itu tadi bisa jadi juga mereka ke sini ya. eh, Tujuannya yang secara internal mungkin dia akan lebih banyak ke budayanya atau seperti apa. Nah, ini salah satu. Nah, ini adalah reaksi dari pesaing, bisa jadi relax, bisa jadi tiger competitor, bisa selektif, bisa unpredictable. Ya, contoh misalnya kalau yang relax sih gampang ya. Jadi reaksinya lambat, bisa jadi karena sudah punya konsumen yang loyal gitu. Jadi kita berbuat apa saja, gitu dia nyantai aja gitu loh. Sekarangmu terserah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, tiger competitor. Jadi begitu kita melakukan manuver sedikit, dia langsung bereaksi dengan cepat. Padahal belum tentu reaksinya itu sesuai dengan manuver yang kita ambil tadi. Lalu selektif kompetitor. Jadi dia tidak akan respon kecuali, nah itu. Kecuali kalau itu sudah kebangetan, nah itu baru dia akan respon. Lalu unpredictable competitor di sini ini yang paling sulit ya. Jadi dia nggak kadang-kadang bisa relax, kadang-kadang bisa tiger, kadang-kadang juga bisa selektif. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya itu deh. Nah, kalau kita lihat nanti eh, apa namanya? Yang lainnya bisa kalian baca sih. Cuman itu yang utamanya di dalam materi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini adalah materi UTS-nya. Jadi bisa di screenshot atau mungkin apalah. Silakan sambil on cam kalau pas lagi di tempat yang memungkinkan untuk on cam. Ini ya materi UTS-nya, jadi silakan nanti dipelajari. Yang pasti ya open book lah, nggak mungkin juga close. Esai 4 pertanyaan ya, jadi hanya 4 soalnya. Silakan on cam supaya saya bisa. Ini saya stop share ya. Nanti saya share di grup supaya ingat. Silakan. Yes, kalau ada pertanyaan lah ini. Bentar ya, saya ini. Oke, yang lainnya sudah tidur ini kayaknya. Ya, oh belum. Ya sudah ya, saya hitung. Satu, satu, ya wes, satu, dua. Ayo, Patricia mau on. Oke, Rita, Aslam masih di KRL kah? Jadi KRL itu jurusan Dinang di sini ini. Kemudian Diana, oke ya, saya hitung. Satu, dua, tiga. Bentar. Sini, sini. Aduh, eh, salah. Oh, arah Rangkas Bitung. Oke, satu, dua, tiga. Oke, oke, ya.